Halo, kenali nama aku Arif, tukang kebun di Ayo Nandor. Di video ini, aku bakal cerita-cerita tentang aktivitas kami di kebun, juga bakal berbagi tips-tips berkebun secara alami dan berkelanjutan. Nah, di video kedua ini, aku bakal cerita tentang kompos. Nah, sebelum aku cerita gimana cara pembuatannya, mungkin cerita sekelas dulu ya. Dulu waktu masih awal-awal belajar bercocok tanam gitu kan, untuk pupuk terus media tanam itu biasanya aku beli di toko tanaman hias terdekat. Tapi kalau dipikir-pikir lama-lama lumayan juga gitu kan budgetnya untuk beli pupuk atau media tanam. Nah, padahal kita bisa bikin sendiri. Untuk bahan-bahannya pun kita juga nggak perlu nyari susah-susah karena semuanya ada di rumah kita. Untuk pembuatannya itu sangat simpel, kita cuma butuh dua komponen utama. Yang pertama bahan organik segar atau kita biasa nyebutnya greens, kemudian bahan organik kering atau browns. Nah, untuk yang greens ini kita bisa pakai dedaunan segar, kemudian juga bisa pakai, kalau kami biasanya pakai tambahan batang pisang, kemudian bisa juga pakai sampah dapur. Ini pasti kalau habis masak, makan buah atau bumbu-bumbu, kulit bumbu-bumbu itu bisa masuk ke kompos juga. Kemudian untuk bahan organik kering itu kita bisa pakai dedaunan kering yang ada di kebun juga. Jadi kita kalau lagi nyapu-nyapu itu nanti bisa kita kumpulkan, kita manfaatkan buat jadi kompos. Kemudian bisa juga kita menggunakan bahan lain kayak kardus atau kertas bekas yang udah gak kepake. Nah, itu bisa jadi bronze juga. Nah, untuk pembuatannya kita bisa pakai di tanah, kita lubangi, atau kita di tanah langsung kita beri pembatas menggunakan kayu atau menggunakan bata, terserah. Nah, nanti bisa buat di sana, atau kalau misalnya kalian mau bikin dari wadah bekas, misal ember atau bekas cat dan lain sebagainya juga bisa, tapi harus diberi lubang di bawahnya supaya nanti hewan-hewan kayak cacing, kemudian juga hewan-hewan lain bisa masuk ke situ. Bisa juga nanti kalau misalnya kondisinya terlalu basah, itu nanti mereka kalau merasa nggak nyaman juga bisa keluar, jadi nanti bisa jadi tempat keluar masuknya. Nah, setelah ini kita bakal lihat bagaimana sih proses pembuatannya. Nah, di proses pembuatannya ini kami menggunakan box. Boxnya ini kita beri lubang di sekitar pinggir-pinggirnya, semakin banyak semakin bagus. Kemudian juga di bawahnya. Nah, untuk yang di bawah ini kita bikin lubangnya agak lebar, jadi nanti hewan-hewan bisa masuk ke sini. Nah, hewan-hewannya itu mereka membantu dalam penguraian si komposnya ini. Kita lihat juga ini yang udah jadi dari punya kami. Nah, ini adalah kompos kami yang sudah siap panen. Ini kira-kira sekitar 2 bulan proses pembuatannya. Nah, ini sudah remah banget. Dan ini udah nggak bau juga, jadi nggak ada baunya. Ini mungkin masih ada beberapa dedaunan yang masih terlihat, tapi ini nggak apa-apa, jadi kita udah bisa pakai. Nah, ini untuk wadahnya, di samping-sampingnya aku kasih lubang. Kemudian untuk di bawahnya ini lubangnya lebih besar, jadi biar si hewan-hewan bisa masuk ke sini. Nah, untuk proses pembuatannya, yang pertama kita masukkan dedaunan kering atau bronze sebagai alas. Setelah itu kita masukkan greens. Ini kita pakai batang pisang, pakai rumput, pakai dedaunan juga. Nah, ini
juga sampah-sampah dapur. Kemudian kita tambahkan pupuk kompos yang sudah jadi tadi sebagai aktivatornya. Kemudian kita tambahkan bronze lagi. Tambahkan greens. Tambahkan kompos lagi, tipis-tipis aja, nggak apa-apa. Nah, kalian bisa membuat ini tumpukannya bisa tinggi, terserah kalian. Tapi ini karena tempatnya terbatas, kita cuma bikin 2 tumpukan. Kemudian untuk yang terakhir itu kita tutup lagi dengan bronze supaya dia menyerap bau. Jadi nanti kompos yang kita buat itu nggak bau sama sekali. Nah, sebagai penutup kita tambahkan bronze. Nah, yang terakhir kita siram sampai lembab. Setelah itu kita tutup dan kita simpan di tempat yang ternaungi. Dan nanti untuk komposnya kita diamkan selama 1 minggu, kemudian kita aduk tiap 3 hari sekali. Kalau misal agak males, bolehlah 1 minggu sekali. Agak males lagi 2 minggu sekali, nggak apa-apa. Terus semakin lama kita nggak mengaduk, itu nanti proses pembuatannya juga semakin lama. Tapi pasti jadi kok. Oh iya, satu lagi nih, pupuk kompos ini itu juga bermanfaat banget buat tanah. Karena kenapa? Satu, kalau dari segi fisiknya itu dia bisa memberi menyuburkan tanah. Jadi nanti si tanahnya tambah gembur. Jadi nanti untuk udaranya itu lebih banyak di tanah. Kemudian juga untuk penyerapan airnya juga lebih bagus. Kemudian untuk dari segi kimia itu pupuk kompos kandungan nutrisinya juga macam-macam. Jadi dari unsur mikro dan makro, itu agak teknis ya, tapi intinya unsurnya itu macam-macam banget. Gak kayak kalau misal kita pakai pupuk kimia itu kan biasanya nutrisinya terbatas, tapi kalau pupuk organik ini dia lebih komplit. Kemudian dari segi biologisnya itu juga si makhluk hidup yang ada di tanah mereka lebih senang juga. Jadi si komposnya ini bisa jadi tempat hidup mereka, kemudian juga bisa jadi makanan buat mereka. Nah, jadi semakin banyak mikroorganisme di tanah, itu nanti kesuburan si tanahnya juga makin bagus juga.